Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi hari ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sudah rahasia umum jika orang sering sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kesukaran, atau kekurangan. Bukan perkara mudah mengucap syukur di tengah situasi yang seperti itu. Ini adalah kenyataan. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyukur dengan berbagai syarat. Mungkin juga syarat kita seperti ini. Saya mau mengucap syukur kalau saya sudah disembuhkan, kalau ekonomi saya sudah dipulihkan, kalau sudah mendapat jodoh, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati. Barulah dari mulut kita keluar ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Saudaraku, kalau seperti itu, orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus pun bisa berlaku demikian. Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat dalam segala hal berarti di segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan baik-baik saja. Kita harus bisa mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya menjadi peringatan bagi semua orang Kristen saat ini. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun, bangsa Israel telah mengecap kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib, tetapi semuanya itu tidak membuat mereka berubah. Yang keluar dari mulut mereka bukannya ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan, keluh kesah, dan persungutan. Bahkan mereka selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat mereka masih berada di Mesir. Padahal di sana mereka tak lebih dari budak. Mereka berkata begini, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini yang kita lihat.
Bilangan 11 ayat 5 sampai ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi dengan persungutan? Dalam segala keadaan, marilah saudara dan saya, kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur dengan apapun yang kami dapatkan saat ini, apapun yang kami miliki saat ini. Semua daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar mengucap syukur untuk segala hal, agar hati kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami tidak membanding-bandingkan hidup kami dengan hidup orang lain, atau membanding-bandingkan keadaan kami dengan keadaan orang lain. Tetapi biarlah kami saat ini, pagi ini, bersyukur dengan apa yang kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, sampai disinilah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.